dia. Tes. Tolong IT, ada IT? Sidang di skors dulu ya. Saya harap di kemudian hari anak-anak saya akan menonton pledoi ini dan meyakini bahwa ayahnya tidak pernah menyesal mengabdi kepada negara. Mohon tidak bertepuk tangan ya. Tetapi saya juga manusia. Bayangkan betapa hancurnya hati saya dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama 5 tahun. Setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, hadiah yang saya dapatkan adalah jeruji besi. Hadiah yang saya dapatkan adalah perampasan hasil usaha saya selama 10 tahun yang menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Apakah negara sekejam ini pada abdinya? Dengan rasa hormat, dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada majelis hakim, berikanlah harapan. Saya sampai saat ini masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus saya. Seumur hidup saya mengira saya mengerti hukum. Paling tidak apa yang benar dan apa yang salah. Saya sudah memimpin perusahaan, memimpin kementerian, mengambil keputusan-keputusan besar tanpa pernah mengorbankan integritas saya. Tapi dalam pengalaman ini, saya menemukan perbedaan yang begitu besar antara apa yang saya pikir benar dan apa yang saya alami dalam proses hukum kita. Saat ini, semua fakta persidangan sudah keluar dan masyarakat telah menonton alur persidangan. Para ahli dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas secara hukum. Kalau sebuah negeri mau maju nih, maka prinsip-prinsip meritokrasi itu perlu dipegang, perlu diprioritaskan. Bukan satu-satunya, tapi itu harus utamakan meritokrasi itu. Kenapa meritokrasi ini penting? Kalau meritokrasi itu artinya seseorang mendapatkan promosi, mendapatkan posisi karena prestasi. Betul kan? Karena prestasi, bukan karena koneksi. Betul kan? Nah, di Indonesia nih banyak yang dapat posisi karena koneksi. Betul nggak? Ya, contohnya banyak lah. Iya, pakai ini loh, mau mancing-mancing. Iya, bapaknya ke anaknya. Betul kan? Pamannya ke anaknya, ada ke adiknya, nanti mantu, nanti macam-macam. Teman-teman, meritokrasi itu prinsip utama yang harus dipegang, tapi bukan satu-satunya.
Tapi untuk meritokrasi itu bisa jalan dengan baik, meritokrasi jalan baik itu harus ada kesetaraan pengembangan. Kalau dalam suasana yang timpang, ini timpang nih, kemudian langsung diadopsi meritokrasi, maka itu melanggengkan ketimpangan. Kenapa melanggengkan ketimpangan? Ya karena yang tidak punya bekal kalah terus. Betul tidak, teman-teman? Kalau dalam suasana ketimpangan harus ada afirmasi supaya yang tertinggal secara struktural dia disetarakan, lalu baru dikompetisikan. Tapi kalau tidak diiringi afirmasi, semata-mata sekonyong-konyong meritokrasi saja, maka ketimpangan itu akan langgeng. Apalagi kalau ketimpangannya struktural. Nah, teman-teman paham, misalnya mau masuk universitas pakai meritokrasi, tes. Oke, nah tetapi kita tahu ketimpangan kualitas SMA antar daerah ada bukan? Ada. Antar pulau ada tidak? Ada. Nah, di situ yang saya maksud. Ketika kita memasukkan faktor meritokrasi, harus sadar ada timpang nggak nih? Kalau ada timpang, harus dilakukan intervensi dalam bentuk afirmasi supaya muncul kesetaraan, dari situ kompetisikan. Jadi tidak sekonyong-konyong ya, yang namanya meritokrasi pure berarti pokoknya kalau adopsi meritokrasi berarti terbaik. Ya terbaik, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya tidak dalam ketimpangan struktural terutama. Nah, tapi meritokrasi ini kunci. Kalau bangsa ini mau maju, ya maka yang diberi amanat yang memang kompeten. Diukurnya dari mana? Dari prestasi. Kalau tidak berprestasi dikasih tugas, kasih amanat. Ya nanti nggak bisa ngapa-ngapain, bukan? Iya, nah itulah sebabnya kenapa meritokrasi ini. Dan teman-teman sekalian, ketika prinsip meritokrasi ini dipegang di puncak, maka dia menular ke bawah. Tapi ketika di atas paling puncak longgar, maka di bawah lebih longgar lagi. Di bawah lebih longgar lagi. Saya pernah datang nih rombongan guru-guru dari sebuah provinsi. Mereka menceritakan, Pak, di tempat kami ini kalau rekrutmen guru yang di... Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana kemarin ya ada sebuah persidangan ya, mendengarkan pledoi atau pembelaan dari Nadiem Makarim, teman-teman. Dan ini menurut saya sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Nadiem Makarim ini adalah mantan Menteri Pendidikan era Jokowi yang sekarang ditahan, teman-teman, ya, karena diduga korupsi ya. Namun ketika kita melihat rentetannya ya, bahkan Hotman Paris pun membela Nadiem Makarim, teman-teman ya. Dan setiap fakta persidangan tidak ada menunjukkan kerugian negara dalam hal tersebut, kata Hotman Paris. Dan ini membuat kita semakin yakin apakah Nadiem Makarim ini didiskriminasi ya kan. Nah, yang menarik adalah ketika Nadiem Makarim dituntut waktu itu ya oleh kejaksaan, teman-teman ya, oleh jaksa bahkan 18 tahun penjara, teman-teman ya, dengan uang pengganti. Nah, kalau uang penggantinya tidak dibayar ya, otomatis kurungannya pertama menjadi 27 tahun. Dan ini kan sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Inilah kenapa Nadiem Makarim kemudian mendapat respon positif dari masyarakat, pembelaan dari masyarakat terkait dengan kasusnya, teman-teman. Karena kita tahu bahwa Nadiem Makarim ini begitu banyak berkontribusi untuk bangsa dan negara, teman-teman. Nah, yang menarik ketika kemarin bagaimana pada saat membacakan pledoi ya, Nadiem Makarim ini malah lampunya mati. Lampunya mati, teman. Lampu dalam ruang sidang ini mati, entah kenapa ya. Dan ini sangat-sangat menggelitik sekali ya. Masa tokennya habis ya kan.
Tapi entahlah itu secara teknis kali ya. Tapi yang jelas bahwa Nadiem Makarim adalah sosok tokoh yang sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, membawa perubahan dalam dunia pendidikan kita, ya kan. Dan saya rasa bahwa Nadiem Makarim ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, bahkan membuka jutaan lapangan pekerjaan melalui Gojeknya, teman-teman. Karena bagaimanapun Nadiem Makarim ini adalah pengusaha yang sangat sukses, ya kan. Kalau untuk korupsi sebenarnya buat apa, ya kan? Kalau dituduh, teman-teman. Karena Nadiem Makarim ini memang sangat kaya, ya. Beliau itu kekayaannya bahkan triliunan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.